Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Hartanti dari kelas C3 dengan NPM 102196060. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis 2. Nah, untuk pertanyaan pertama itu membuat penjelasan kaitan antara teori dengan kasus yang sudah saya buat pada kuis 2 kemarin. Nah, perusahaan yang saya pilih itu perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle itu didirikan pada tahun 1866. Dengan didirikannya di Anglo-Swiss Condensed Milk Company, Henry Nestle kemudian menciptakan sebuah produk makanan terobosan untuk bayi pada tahun 1867. Nestle itu kan berdirinya pada tahun 1866. Kemudian pada tahun 1867 Nestle menciptakan produk makanan untuk bayi. Nah, pada perusahaan yang didirikannya itu bergabung dengan Anglo-Swiss untuk membentuk yang sekarang dikenal sebagai grup Nestle. Nah, salah satu keunggulan daya saing Nestle adalah kemanfaatan produk. Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi disertai inovasi melalui proses riset yang dilakukan secara terus-menerus, produk Nestle itu mempunyai inovasi dan kreativitas dalam kebijakan-kebijakan kualitas produk yang diterapkan dengan ketat. Nah, mereka itu tidak pernah mengabaikan faktor keamanan pangan dan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan di negara tempat mereka beroperasi, serta produk yang mereka dipasarkan itu dalam pengembangan inovasi produk. Mereka menerapkan Nestle Nutritional Profiling System. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa produk-produk mereka itu memberikan nilai gizi yang baik untuk konsumen. Selain itu juga perusahaan Nestle menghadirkan inovasi untuk membantu UMKM Indonesia. Nah, dengan melakukan pemasaran kreatif. Nah, cara perusahaan Nestle itu untuk memenangkan persaingan itu dengan cara melakukan inovasi dan renovasi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, terutama komunikasi dengan konsumen. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 itu mengenai proses komersialisasi, difusi inovasi, dan juga adopsi teknologi. Nah, komersialisasi itu dapat diartikan sebagai moving technology to a profitable position. Maksudnya itu teknologinya itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan bagi inventornya. Nah, jadi komersialisasi itu perkembangan teknologi yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga untuk mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut itu bisa diaplikasikan pada kegiatan produksi ataupun konsumsi sehingga menghasilkan keuntungan bagi investor. Nah, komersialisasi itu terdapat 3 komponen. Yang pertama itu ada penentuan timing introduksi produk baru. Nah, timing peluncuran produk baru itu adalah aspek krusial baik dari sisi permintaan konsumen maupun kompetisi. Dalam hal permintaan konsumen seperti misalnya seasonality, tingkat musiman tertentu dalam kategori produk spesifik. Contohnya baju koko pada saat bulan Ramadan. Nah, penentuan timing introduksi produk ini merupakan permintaan konsumen maupun kompetisi agar tidak bosan gitu. Lalu yang selanjutnya itu pemilihan strategi merek setelah kita mempunyai aspek krusial tadi yang peluncuran produk-produk baru, lalu kita memiliki pemilihan strategi merek. Nah, persepsi konsumen itu terhadap produk baru sangat dipengaruhi oleh citra merek. Jika suatu perusahaan mempunyai nama merek yang mempunyai ekuitas merek tinggi, maka biaya peluncuran produk baru perusahaan tersebut cenderung lebih rendah. Jadi kalau misalkan perusahaan itu nama mereknya atau mempunyai nama merek yang mempunyai ekuitas tinggi, maka peluncuran produk baru
perusahaan tersebut cenderung lebih rendah. Yang pertama itu kayak brand extension, itu memakai nama merek yang sudah mapan dan terkenal untuk kategori produk baru. Contoh Nike memproduksi topi, pakaian, tas. Lalu yang kedua itu line extension, memakai merek yang sudah terkenal dan mapan untuk produk baru dalam lini produk atau kategori yang sama, seperti mobil Mercy memiliki beberapa tipe. Lalu yang ketiga itu ada new brand, yaitu merek baru untuk produk baru yang diluncurkan gitu. Terus yang ketiga itu ada koordinasi program-program pemasaran, yaitu koordinasi program-program yang dapat mendukung introduksi produk baru seperti promosi, program harga, dan distribusi. Lalu yang selanjutnya itu ada teori difusi inovasi, merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Nah, teori difusi ini merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi itu memiliki arti berupa penyebaran atau perembasan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan inovasi itu memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Nah, jadi teori difusi ini membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi itu tersebar dalam suatu kebudayaan. Lalu yang selanjutnya itu proses adopsi inovasi teknologi. Itu merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan. Itu menurut Wiryat Maja tahun 1983. Nah, apa yang dimaksud? Itu kan tadi proses inovasi teknologi itu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan adopsi inovasi itu? Nah, adopsi itu dari suatu inovasi tertentu merupakan proses yang ditunjukkan, mempertimbangkan, dan akhirnya menolak atau mempraktekkan inovasi tertentu. Itu menurut Moser pada tahun 1978 dalam kurs 1987. Nah, adopsi dan keputusan-keputusan yang diambil adalah menyangkut perilaku individual. Nah, bagaimana proses adopsi teknologi dilakukan? Nah, secara lebih rinci, proses adopsi itu dapat dibagi 5 tahapan. Yang pertama itu pengenalan, lalu yang kedua itu ada persuasi, yang ketiga ada keputusan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir itu konfirmasi. Yang pertama itu kita harus pengenalan terlebih dahulu, lalu ada persuasi. Setelah persuasi itu mengambil keputusan dan implementasi, lalu konfirmasi. Lalu yang selanjutnya itu ada apa sih pengertian inovasi hijau? Nah, atau disebut green innovation. Nah, itu merupakan sebuah strategi yang memperhatikan dampak yang akan timbul pada lingkungan serta dapat meningkatkan kinerja ekonomi melalui efisiensi dalam menggunakan bahan baku dan energi, menciptakan bangsa pasar baru, serta memiliki produk unggulan dalam keunggulan bersaing. Itu menurut R pada tahun 2012. Nah, dan inovasi hijau itu artinya inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan nyawa. Inovasi hijau ini, jadi inovasi hijau itu intinya itu inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya itu tidak membahayakan nyawa siapapun. Lalu tujuannya apa sih? Nah, ini inovasi hijau ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam seperti air, tanah, hewan, udara, tumbuhan agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan supaya tidak musnah. Karena dengan adanya inovasi yang terus berkembang, boleh inovasi terus berkembang tetapi tetap tidak merusak lingkungan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada
inovasi terbuka. Nah, inovasi terbuka itu merupakan pendekatan yang tidak hanya melibatkan internal perusahaan, tetapi juga pihak eksternal dalam mengembangkan dan mengintegritaskan ide baru secara optimal untuk kepentingan perusahaan. Nah, jadi pendekatannya itu tidak hanya melibatkan internal perusahaan, tetapi pihak eksternal pun dia ikut mengembangkan untuk untuk menciptakan ide baru secara optimal guna untuk kepentingan perusahaan. Nah, mengungkapkan inovasi terbuka adalah penggunaan arus masuk dan arus keluar secara sengaja dari sebuah pengetahuan untuk mempercepat proses inovasi internal perusahaan dan memperluas pasar untuk penggunaan inovasi eksternal. Nah, inovasi terbuka itu juga penggunaan arus masuk dan arus keluar gitu secara sengaja supaya sebuah pengetahuan itu untuk mempercepat proses inovasinya juga, inovasi internal perusahaan, dan bisa memperluas pasar untuk penggunaan inovasi eksternal. Nah, inovasi terbuka juga sangat banyak menawarkan manfaat bagi perusahaan. Misal potensi untuk pemasaran viral, meningkatkan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan, dan bisa mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan, bahkan memberikan potensi peningkatan produktivitas pembangun bisnis. Nah, untuk selanjutnya itu contoh UMKM yang berhasil di Indonesia. Nah, yang pertama itu yang saya ambil itu salah satu dulunya UMKM bernama online shop yang bernama swifter.id. Nah, teman-teman bisa lihat di Shopee ataupun Instagram swifter.id. Nah, itu merupakan brand lokal Indonesia. Dulunya itu berdiri pada tahun 2017. Nah, dulu itu UMKM merangkak banget dari awal pada tahun 2017. Nah, itu Swifter ini diambil dari kata swift yang artinya cepat. Swift juga berarti burung. Makanya di logo Swifter itu seperti burung gitu. Kalau misalkan dilihat di jeli-jeli gitu, itu seperti burung yang artinya itu lebih cepat. Nah, mereka itu mengharapkan merek ini bergerak lebih cepat untuk mencapai visinya. Visinya apa? Itu bisa menghangatkan atau bergerak lebih cepat. Nah, biasanya produk yang mereka keluarkan itu berbahan sweater karena dengan nama brandnya lebih cepat terdengar sweater dari swifter itu bisa lebih cepat kayak dengarnya sweater gitu. Lalu produk yang mereka keluarkan itu berupa blus, bawahan, dress, outer, one set, dan juga pasmina. Inovasi yang mereka buat itu dari bahan yang mereka pakai seperti berbahan rib, katun, linen, silk, crinkle. Nah, selain dari bahan yang mereka memenangkan persaingan. Nah, jadi mereka memenangkan persaingan itu dari bahan dan juga model, mempunyai ciri khas sendiri. Mereka tidak pasaran atau selalu beda dari yang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.